Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia dengan channel Hidro Jamur. Tidak lupa kami selalu doakan untuk para subscriber dan penonton channel ini agar dilancarkan usaha, dilapangkan rezeki, dan dimudahkan miliknya. Karena banyak yang bertanya tentang dari mana saya harus memulai usaha budidaya jamur tiram, maka saya buatkan videonya berikut ini. Budidaya jamur tiram semakin kesini semakin menarik karena peluang di budidaya jamur ini masih terbuka luas. Hal ini dikarenakan permintaan jamur tiram semakin kesini semakin meningkat. Yang kedua, harga stabil, tidak pernah anjlok atau tidak seperti sayuran lainnya. Yang ketiga, usaha ini bisa dijadikan usaha sampingan atau sambilan. Lantas, bagaimana cara memulai usaha budidaya jamur tiram yang tadinya hanya skala rumah tangga menjadi skala industri? Baik, kita bahas bersama-sama. Jadi, terdapat 10 langkah cara memulai budidaya jamur tiram. Langkah yang pertama, survei daerah sekitar kita. Apakah di sana ada petani jamur tiram yang terdekat? Jika ada, maka tidak salah kunjungi mereka. Silaturahmi kepada mereka. Sambil silaturahmi, kita lihat dan pelajari situasi kumbung jamurnya, backlognya, proses pembuatannya, proses perawatan, pemanenan, pengemasan, dan pemasarannya, serta peluang pasar di sekitar kita. Dan bersedia untuk menampung pemasarannya. Kalau saya dulu, karena tidak ada petani dan belum banyak petani jamur, saya sendiri hanya mengandalkan belajar dari buku, dari internet, dan dipraktekkan otodidak sendiri. Jadi perjuangan saya dalam merintis usaha budidaya jamur tiram bisa dicek di video 10 tahun budidaya jamur dapat apa. Langkah kedua, setelah tergambar kondisi lingkungan budidaya, coba bikin saung kecil-kecilan terlebih dahulu. Kalau saya dahulu, ini dimulai dengan membuat saung yang sangat kecil, hanya berukuran 2x5, dilengkapi dengan 1 drum kecil untuk mengukus. Lama-kelamaan kami pun di-upgrade terus, karena permintaan semakin banyak. Pengukusannya terupgrade dengan sendirinya, akhirnya berkembang. Untuk langkah ketiga, setelah kita bikin tempat untuk merawat backlog, kita terlebih dahulu beli backlognya. Jadi tujuan dari beli backlog ini yang pertama untuk mempelajari karakteristik pertumbuhan miselium, pelajari juga cara merawat backlog. Link video cara merawat bisa dilihat di deskripsi video ini. Pelajari juga cara mengoptimalkan panen. Pelajari juga siklus panen jamur itu bagaimana. Pelajari juga cara memanen jamur yang benar. Pelajari juga cara mengemas jamur yang benar. Pelajari juga hama dan penyakit yang menyerang backlog dan jamurnya. Link video hama dan penyakit bisa dibaca di deskripsi, bisa disimak. Kalau masih bingung, kami dari Hidro Jamur siap untuk membimbing secara online. Dan ini gratis, silahkan. Sambil mempelajari hal tersebut, lakukan langkah keempat,
Belajar bikin backlog sendiri. Proses budidaya backlog dimulai dari pembuatan log atau logging, pengukusan, pembibitan, inkubasi, perawatan, pemanenan, sampai pengemasan sudah kami bahas sebelumnya. Silahkan lihat di deskripsi video ini, link videonya. Yang kelima, buka akses pasar. Ketika kita baru pertama kali memulai budidaya jamur tiram, kita belum punya akses pasar. Untuk pemasaran ini, jamur itu bisa dipasarkan ke sahabat atau teman dekat kita, rekan kerja kita. Manfaatkan media sosial, ikuti event-event di kota sekitar seperti pameran, Car Free Day, dan sebagainya. Atau sosialisasi ke kantor-kantor dinas atau ke lembaga masyarakat lainnya. Beritahu bahwa kalian punya usaha budidaya jamur tiram. Dan jika stok jamur sudah banyak, kunjungi agen sayur di pasar malam atau pasar besar lainnya. Langkah ke-6, belajar bikin bibit sendiri. Untuk belajar membuat bibit jamur tiram, itu dimulai dengan belajar membuat bibit F2 terlebih dahulu. Jadi F2 itu turunan dari F1. Setelah berhasil membuat F2, maju ke langkah selanjutnya, membuat F1 dengan membeli F0-nya. Setelah itu terlewati, baru belajar untuk membuat bibit F0 dengan media PDA, potato dextrose agar. Cara membuat bibit F0, F1, F2 sudah kami bahas dan linknya bisa dilihat di deskripsi video. Langkah selanjutnya, langkah ke-7, tambah pemasukan Anda dengan cara menjual backlog, menjual bibit, atau menjual kuliner jamurnya seperti jamur crispy, pepes, dan sebagainya. Yang berikutnya, langkah ke-8, jika usaha sudah maju, tentu kita membutuhkan banyak sekali karyawan. Rekrutlah karyawan dan utamakan karyawan yang jujur, karena skill dan kinerja karyawan itu bisa dibentuk oleh kita sebagai manajernya. Langkah ke-9, rapihkan semua catatan panen, catatan keuangan, catatan belanja, catatan pengeluaran, dan lain-lain. Contoh catatan harian panen jamur itu bisa dilihat di video di deskripsi di bawah ini. Langkah terakhir, jika usaha telah maju dan ingin mengembangkan usahanya, tolong dipikir panjang dahulu. Jangan tergiur oleh pinjaman lunak dari bank, pinjaman online, atau pinjaman lainnya yang berbunga atau ada bunganya. Karena menurut pengalaman kami, beberapa kali minjem dari bank memang terasa sangat indah di bulan pertama, kedua, dan ketiga karena kita selalu memegang uang. Selanjutnya, bulan-bulan berikutnya itu yang terpikirkan hanya setoran ke bank saja. Kita akan merasa tersiksa dan dikejar-kejar oleh setoran. Karena mungkin
bunga itu adalah riba. Sukses karena riba itu penuh ilusi. Jadi sukses karena riba itu penuh ilusi. Orang hanya melihat kita hidupnya sukses. Yang orang tidak lihat adalah bunga riba naik terus, keuntungan bisnis dimakan riba, agunan setiap saat siap melayang, hidup tidak tenang, sering kagetan, kerja keras hanya untuk bayar angsuran, dan ketika angsuran kita telat, itu pasti ada dendanya. Jadi jangan sampai tergiur oleh pinjaman lunak. Alternatifnya, untuk mengembangkan usaha, carilah rekan atau investor yang bisa diajak kerjasama dengan pembagian keuntungan bagi hasil sesuai syariat agama. Itu 10 langkah yang kami kerjakan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sukses terus. Dan semoga dengan niat yang kuat kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam usaha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.